Tes SKD tinggal beberapa bulan lagi. Buat kamu yang mau daftar CPNS 2026 atau Sekolah Kedinasan 2026, kalian pas banget nemu channel ini. Kenapa? Karena aku, Sandi, akan membantu kalian untuk mencapai tujuan kalian. Kenapa? Karena aku punya temen yang gagal juga gitu. Gagal juga di tes SKD. Jadi aku pengen bantu teman-teman buat menaklukkan soal-soal SKD. Nah, nanti kalian silakan cek di kolom deskripsi. Aku akan cantumin grup belajar untuk soal-soal SKD ya. Nanti kita belajar bareng. Nah, cara belajarnya adalah kalau kalian ketemu soal-soal SKD itu kalian tuh harus kerjain soalnya terlebih dahulu daripada menunggu penjelasan yang ada di video kalian gitu. Dimanapun kalian di platform sebelah pun kalian tuh inisiatif kerjain terlebih dahulu daripada menunggu penjelasan. Kita masuk ke soal 51. Ini adalah soal TKP ya. TKP itu sebenarnya lumbung nilai kalian. Lumbung nilai kalian kalau kalian bisa dan tahu cara mengeliminasi opsi jawaban yang salah. Nah, jadi tipsnya, karena mencari jawaban yang salah lebih mudah daripada mencari jawaban yang benar. Karena apa? Karena ada 5 opsi, A, B, C, D, E. Nah, itu kan hanya satu yang pasti jawaban yang paling benar itu ya, yang dapat nilainya 5. Meskipun kalian dapat semua nilai dapat ya 1 2 3 4 5, kalian ngisi apapun dapat, kalian tuh harus memastikan kalau kalian dapat nilai 5. Kenapa? Kalau kalian ingin lulus ya pasti harus tembaknya ya nilai paling gede gitu. Soal 51. Nah, di sini kalian sebagai apa? Kalian adalah sebagai dosen sosiologi yang ingin memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kolaborasi mahasiswa dan membangun jejaring kerja. Nah, jadi tipsnya untuk membaca soal itu kalian tuh pahami kalian tuh sebagai siapa. Yang kedua, masalahnya apa. Yang ketiga itu temanya apa. Di sini kan tema jejaring kerja. Meningkatkan kolaborasi mahasiswa dan membangun jejaring kerja dengan akademisi lain. Nih. Langkah yang paling tepat adalah yang A, membuat grup diskusi online untuk mahasiswa dan mengundang akademisi lain untuk berpartisipasi. Ini positif ya. B, menggunakan media sosial untuk membagikan materi perkuliahan dan mengundang komentar dari mahasiswa. Yang ini tidak ya. Karena hanya mengundang komentar gitu. Nomor C, opsi C, menyusun proyek kolaboratif antar mahasiswa dengan bimbingan dari akademisi lain yang relevan. Yang ini positif. D, mengandalkan platform e-learning kampus tanpa menambahkan fitur interaktif lainnya. Ini salah pasti. Kalau ada kata tanpa, ini pasti salah. E, mengundang akademisi lain untuk memberikan kuliah tamu tanpa melibatkan. Nah, ini ada kata tanpa juga ya. Artinya setengah-setengah kalau tanpa. Nah, kita lihat di sini kan untuk meningkatkan kolaborasi mahasiswa dan membangun jejaring. Artinya itu harus interaktif gitu intinya. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang C, menyusun proyek kolaboratif antar mahasiswa dengan bimbingan dari akademisi lain yang relevan. Artinya itu kan nanti kan membentuk suasana yang kolaboratif. Jadi opsi yang tepat opsi yang C itu. Tulis kolom komentar kalian tuh benar apa salah. Kalau kalian salah ketik 1, kalau kalian benar ketik 2. Nah, yang paling benar kalian dapat hapus. Nah, silakan kerjakan soalnya terlebih dahulu. Karena apa? Karena belajar paling efektif itu belajar dari kesalahan. Kalian baca soalnya terlebih dahulu, kemudian kalian menjawab, kemudian kalian salah. Nah, justru di situ letak kesalahan kalian. Di situ letak asiknya. Kenapa? Karena itu lebih melekat di otak kalian daripada kalian tuh bener-bener terus. Jadi tetap kerjakan terlebih dahulu, kemudian tulis kolom komentar kalian jawab itu apa. Nih, tipsnya juga untuk mengerjakan soal TKP adalah kalian tuh sebagai apa? Anda menghadiri sebuah konferensi
bisnis penting dengan proyek tokoh industri yang terkenal. Nah, berarti kan Anda itu sebagai partisipan dalam konferensi bisnis. Nah, ini adalah kesempatan bagus untuk memperkenalkan startup Anda. Berarti Anda ini owner startup. Apa yang Anda lakukan? Ini temanya jejaring kerja. Nah, tipsnya kalau kalian dapat jejaring kerja itu harus dua arah ya. Dua arah dan interaktif. A. Membawa brosur dan kartu nama, lalu mendekati peserta untuk memperkenalkan diri, serta memberikan informasi singkat tentang startup Anda. Positif. B. Mempersiapkan presentasi singkat yang menarik dan mencari momen yang tepat untuk menyampaikan dengan percaya diri. Positif. C. Fokus mendengarkan peserta lain, menunjukkan ketertarikan pada mereka, dan menyelipkan informasi tentang startup Anda saat ada kesempatan. Ini positif juga. D. Memperkenalkan diri dan startup Anda secara ramah dan sederhana, memulai percakapan ringan dengan para peserta. Positif juga. Mengunggah foto dan pembaruan di media sosial tentang kehadiran Anda. Ini kurang kolaboratif ya. Jadi opsinya sama-sama nih. Positif semua. A, B, C, D. Nah, tapi di sini kan kalian sebagai owner, ketika owner startup, ketika mempromosikan startup kamu, kalian tuh harus proaktif gitu, proaktif dan inisiatif. Jadi opsi yang tepat itu apa? Opsi yang tepat itu opsi yang B. Kenapa? Karena itu mempersiapkan presentasi singkat yang menarik dan mencari momen yang tepat untuk menyampaikan dengan percaya diri. Dengan itu akan menimbulkan kepercayaan kepada startup yang kamu punya gitu. Nah, ini mencerminkan tema jejaring kerja. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang B. Tulis jawaban kalian benar apa enggak. Kalau benar, kalian harus appreciate. Tapi kalau kalian salah, kalian tuh justru malah lebih senang. Kenapa? Kalian tuh bisa belajar dari kesalahan kalian. Opsi soal 53 ya. Jadi TKP itu harus memilih opsi yang salah terlebih dahulu agar apa? Agar kita lebih mudah untuk mencari opsi yang paling benar. Nah, Anda itu sebagai apa? Anda adalah seorang pemilik usaha kecil yang memiliki beberapa karyawan. Salah satu karyawan Anda mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya karena masalah pribadi yang mengganggu konsentrasinya. Ia minta bantuan Anda untuk mencari solusi atas masalahnya. Sikap Anda, nah ini tema jejaring kerja. A. Saya akan segera membantu sesuai kemampuan saya untuk memastikan karyawan tersebut bisa kembali bekerja dengan baik. Positif. B. Saya akan membantu setelah saya menyelesaikan tugas saya sendiri terlebih dahulu agar bisa memberikan perhatian penuh pada masalahnya. Positif. C. Saya akan menanyakan terlebih dahulu masalah yang dihadapi, kemudian membantu jika saya merasa mampu memberikan solusi. Yang ini hanya jika ya, pasti salah. D. Saya akan memberikan bantuan tetapi saya akan memberi bantuan tetapi berarti ini setengah-setengah, pasti salah. Saya akan menanyakan masalahnya terlebih dahulu, namun memastikan pekerjaan saya selesai sebelum membantu. Ini juga salah kalau ada kata namun ya. Nah, kita lihat di sini kan ada karyawan mengalami kesulitan dengan tugasnya. Nah, kemudian dia meminta bantuan Anda. Nah, jadi opsi yang paling mencerminkan jejaring kerja dan paling solutif itu adalah B. Saya akan membantu setelah saya menyelesaikan tugas saya sendiri terlebih dahulu. Dengan itu agar bisa memberikan perhatian penuh kepada masalahnya gitu. Jadi ini adalah opsi yang paling tepat ya. Dan yang A ini hanya akan segera membantu sesuai kemampuan saya gitu. Jadi kurang full. Jadi yang paling tepat opsi yang B. 54. Nah, kalian tuh ketika TKP tanemin di kepala kalian tuh sebagai siapa gitu. Kalian sebagai siapa di sebuah organisasi nirlaba? Anda bertanggung jawab nih. Anda bertanggung jawab mengatur strategi penggalangan dana untuk mendukung program-program sosial. Anda mengusulkan metode penggalangan dana yang melibatkan kampanye digital melalui media sosial. Namun beberapa anggota tim, ini masalahnya.
Namun, beberapa anggota tim merasa metode tersebut terlalu modern dan sulit diterapkan di komunitas lokal. Sikap Anda, nah ini adalah tema jaring kerja. Nah, jadi cukup pahami tiga petunjuk ini, Anda itu sebagai siapa. Yang kedua, masalahnya apa. Yang ketiga itu temanya apa. Udah. Kemudian cocokkan dengan opsi. A. Mengajak tim berdiskusi lebih lanjut untuk menjelaskan dampak positif dari kampanye digital dan manfaat bagi organisasi positif. B. Mencari dukungan dari pemimpin organisasi. Ini pasti salah karena ini tidak mencerminkan tanggung jawab karena ini mencari dukungan. C. Mengombinasikan ide kampanye digital dengan metode yang lebih tradisional agar diterima oleh semua tim. Ini positif juga. D. Mengganti usulan dengan metode penggalangan dana yang lebih konvensional dan mudah diterapkan oleh komunitas. Ini tidak ya. E. Memperinci ide kampanye digital agar tim lain memahami keunggulan dan dampaknya terhadap penggalangan dana. Yang ini enggak ya. Hanya mencari ide kampanye gitu. Nah, di sini kan ada penggalangan dana ya, penggalangan dana untuk digital gitu. Jadi opsi yang paling tepat itu apa? Opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang C gitu. Sorry, mencari dukungan. Salah. Jadi opsi yang tepat itu namun beberapa tim memiliki metode yang sulit diterapkan. Kombinasi. Mengganti pasti salah ya. Mengombinasikan bisa jadi mencari dukungan dari pemimpin. Ini enggak pasti. A. Mengajak tim berdiskusi lebih lanjut untuk menjelaskan dampak positif dari digital. Ini kurang solutif. Nah, jadi opsi yang tepat itu opsi yang C. Silahkan tulis kolom komentar kalau kalian benar. Soal nomor 55. Nah, Anda adalah sebagai seorang kepala divisi. Seorang kepala divisi artinya Anda sebagai pemimpin di sebuah perusahaan yang sedang menjalankan proyek besar. Proyek ini memerlukan kolaborasi dengan tim dari berbagai divisi lain. Tetapi beberapa anggota dari divisi lain tampak kurang berkomitmen dan tidak memberikan kontribusi maksimal. Akibatnya jadwal proyek menjadi terhambat. Nah, ini masalahnya. Jadwal proyek terhambat karena apa? Karena anggota divisi lain itu kurang maksimal. Sikap Anda, nah ini temanya adalah jejaring kerja. A. Memberikan motivasi kepada tim dengan menunjukkan pentingnya keberhasilan proyek dan dampaknya pada organisasi. Ini hanya memberikan motivasi ya. B. Meminta atasan langsung memberikan teguran. Ini pasti salah karena kita tidak profesional. C. Membagi tugas ulang sehingga anggota tim yang lebih produktif dapat menyelesaikan tugas lebih banyak. Ini tidak ya, karena ini hanya yang lebih produktif. Seharusnya kita semuanya produktif. D. Mengadakan rapat bersama untuk membahas peran dan tanggung jawab setiap anggota tim secara jelas. Ini positif. E. Membiarkan situasi berjalan apa adanya. Pasti salah. Jadi opsi yang tepat adalah opsi yang D. Nah, itu tadi teman-teman. Silahkan perbanyak latihan soal TKP untuk mengasah pola yang muncul di soal-soal TKP sebelumnya ya. Boleh di 2024 atau 2025 kemarin ya. Jadi see you next video. Kita setel musiknya.